Malam ini saya tidak akan membahas tentang konsep marketing plan, tetapi saya mau membahas tentang apa logika seorang calon agen. Ya, ini sebenarnya tidak lepas dari apa motivasi seseorang untuk beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Banyak sekali alasan yang menyebabkan seseorang itu perlu untuk mulai berpindah dari pekerjaan yang sebelumnya ke pekerjaan baru. Beberapa alasan ya yang menjadi sebab mengapa orang akhirnya perlu memiliki usaha sampingan ya. Jadi yang pertama adalah mereka ingin menambah penghasilan. Ya, yang kedua adalah mereka memiliki target keuangan. Yang ketiga, mereka ingin mengisi waktu luang dengan aktivitas yang positif. Yang keempat, mereka ingin membuktikan kemampuan. Yang kelima adalah merupakan satu program persiapan pensiun. Yang keenam, mereka mempersiapkan usaha warisan. Yang ketujuh, memperluas networking. Sebenarnya banyak sekali kalau kita gali yang menjadi alasan memiliki usaha sampingan. Ya, jadi banyak sekali alasan atau motivasi seseorang itu akhirnya mempunyai usaha sampingan. Tetapi saya batasi dulu kepada 7 hal ini. Kira-kira teman-teman berada di mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Artinya apa? Ketika kita mau mengajak orang, ya, maka why itu jauh lebih penting daripada how. Mengapa dia mau bergabung itu jauh lebih penting daripada bagaimana caranya dia menjalankan. Kebanyakan teman-teman kita ini entah gimana caranya ketemu dengan prospek, dipresentasi, akhirnya dia tertarik. Mungkin dia tertarik karena bagaimana Anda menjelaskan. Mungkin dia tertarik karena mungkin topik yang Anda bahas adalah sesuatu hal yang baru. Atau mungkin karena personality Anda yang menarik, karena Anda mungkin cantik, Anda ramah, Anda sopan, atau apapun. Nah, setelah itu, setelah mereka bergabung, kemudian kita membiarkan prospek itu untuk fokus kepada menanyakan tentang masalah how-nya ini. Padahal teman-teman, how itu hanya 5%. 95%-nya adalah dipengaruhi oleh why-nya. Karena itulah pada waktu kita melakukan prospecting dengan seorang prospek, ya, jika kita tidak memperdalam obrolan tentang why-nya ini, maka Anda menghabiskan waktu Anda untuk menjelaskan tentang cara menjalankan usaha ini, itu tidak akan cukup didengar oleh prospek Anda. Dia mengerti maksudnya, tetapi tidak membuat dia mau tergerak. Jadi bedakan antara membuat orang lain itu mengerti dengan membuat orang lain mau bergerak. Karena kita pebisnis, kita bukan seorang dosen atau seorang ilmuwan yang memberikan analisa mengapa bagaimana seseorang melakukan ini dan ini, tetapi kita mengajak mereka untuk merubah kehidupan mereka supaya hidupnya lebih baik. Maka
kemampuan kita untuk menggali, menemukan alasan yang sesungguhnya itu jauh lebih penting. Jadi tidak cukup ketika seseorang itu sudah tanda tangan agen, kemudian Anda anggap mereka sudah punya alasan yang kuat. Itu tidak cukup. Faktanya setelah dia masuk, dia tidak ngapa-ngapain. Jadi mari kita sekarang mulai dalami kembali alasan orang mengapa mau memiliki usaha sampingan. Memang Allian pada awalnya dipandang oleh prospek sebagai usaha sampingan. Tetapi dalam pikiran saya, Allian adalah usaha sampingan yang utama, yang mampu memberikan penghasilan dan jauh lebih besar dibandingkan sumber-sumber penghasilan lainnya yang pernah saya lalui sebelumnya. Lebih mudah, sederhana, dan menyenangkan. Mari kita lihat satu persatu. Satu, orang ingin menambah penghasilan. Ya, jadi ketika orang ingin punya penghasilan, maka ada masalah dengan penghasilannya. Mungkin kurang, sehingga ini yang Anda ajak bicara. Bisa jadi orang yang butuh penghasilan tambahan itu tidak harus orang yang nggak punya uang. Boleh jadi orang yang secara finansial memang sudah lebih dari cukup, tetapi mungkin pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Ketika Anda mendiskusikan apa yang menjadi masalahnya dia, maka Anda membuat lampu itu tetap menyala. Jadi kalau ini ibaratnya ini lampu, ya, buatlah lampu tetap menyala. Biarlah orang itu tetap fokus kepada bagaimana dia punya kendala di dalam hidupnya. Karena Anda kalau Anda bisa membantu prospek Anda, kendala yang dihadapi itu tetap ada di dalam pikirannya, maka Anda tidak perlu suruh dia akan mau bergerak. Jadi kemampuan kita dalam mengajukan pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana dia merespon informasi apapun tentang bisnis ini. Nah, kemampuan people skill, ya, ini sangat penting buat kita agar seseorang itu membuat lampu tetap menyala. Jadi Anda boleh tanyakan hal yang sederhana. Pak, Bapak ini kan punya posisi yang baik, punya jabatan yang baik, penghasilan yang oke menurut pikiran saya. Apa yang menjadi alasan kok Bapak masih mau menjalankan bisnis ini? Biasanya orang tidak akan mau cerita alasan sesungguhnya. Tetapi kalau teman-teman melalui proses follow up, sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali, dan Anda ketemu masalah dia sesungguhnya, maka disitulah Anda akan mulai terjadi bonding. Terjadi sebuah ikatan yang akrab dengan orang itu. Tidak hanya Anda diposisikan sebagai sponsor dalam pengertian lahiriah, tetapi menjadi seorang partner dalam arti batiniah. Karena setiap orang bisa menjadi teman, tetapi belum tentu bisa menjadi sahabat. Ini lampunya membuat mata saya agak gini. Oke. Yang kedua, memiliki target keuangan. Boleh jadi orang sudah punya penghasilan, tetapi dia kepingin punya aset, kepingin mengumpulkan aset, kepingin menyelesaikan satu persoalan, pingin misalnya mau bangun yatim piatu panti asuhan, kepingin punya tanah, belikan rumah buat orang tuanya. Jadi dia punya target, ya. Nah, teman-teman, orang yang memiliki target keuangan, tentu saja cara memperlakukannya tidak sama dengan orang yang tujuannya ingin menambah penghasilan. Dia tidak dia mungkin tidak tergerak, ya, untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan target tercapai. Orang yang memiliki target keuangan, dia tidak terlalu terganggu ketika hasil yang dia dapatkan sekarang kecil. Yang terpenting Anda mampu menunjukkan bahwa kalau tahapannya ini dilalui dalam waktu yang sekian waktu, itu bisa tercapai. Orang seperti ini bersedia untuk mendapatkan hasil yang kecil, asal dia mendapatkan hasil yang besar itu secara pasti. Tetapi kalau orang yang fokusnya di sini menambah penghasilan saja, seringkali dia terganggu dengan penghasilan kecil. Bayangkan masuk di Allian, ditolaki orang banyak, belum apa-apa sudah dihina,
dan dia butuh penghasilan katakanlah 5 juta, 10 juta. Bonus yang dia terima hanya 60.000. Dia anggap ini tidak menjadi satu motivasi. Ya. Jadi ini perlu Anda pahami, perlakuannya tentu akan berbeda. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang positif. Entah mungkin dia ibu rumah tangga, entah dia itu adalah seorang istri pengusaha yang kira-kira sudah semuanya dia miliki. Nah, karena fokusnya adalah untuk mengisi waktu luang, Anda bisa pahami psikologinya. Dia tidak terlalu tertarik dengan yang namanya penghasilan. Dia butuh waktunya itu bisa digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan. Jadi Anda perlu pahami. Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak tahu alasannya seseorang masuk di bisnis ini, kemudian Anda bombardir dia dengan pertemuan demi pertemuan. Hari ini group meeting, besok misalkan business talk, besoknya lagi ada namanya group meeting lagi, terus BP meeting lagi, ada meeting lagi. Orang akan merasa bahwa waktu saya itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita jadi terikat untuk sesuatu. Ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pertemuan yang banyak itu keliru, karena saya juga tidak mengatakan sedikit pertemuan itu benar. Bahwa pertemuan adalah sesuatu, pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi kalau Anda merasa sudah banyak datang ke pertemuan tetapi kenapa bisnis kita tidak sukses, boleh jadi karena ada pertemuan penting yang belum pernah kita ikuti. Jadi bagaimana Anda bisa membuat orang ini merasa waktunya berharga? Boleh jadi itu bisa menjadi motivasinya dia. Misal, daripada Anda menceritakan tentang pertemuan buat orang ini, Anda mungkin bisa ceritakan bahwa nanti tahun depan kita akan jalan-jalan ke luar negeri bersama-sama dengan teman-teman. Kita habiskan waktu luang kita bersama keluarga. Misalnya kita habiskan waktu bersama keluarga misalnya. Ya. Yang keempat, membuktikan kemampuan. Ini beberapa level-level tertentu yang kena seperti ini. Mungkin orang ini tidak butuh uang. Ya meskipun dia butuh, tetapi dia tidak terlalu mendesak. Mungkin dia juga tidak terlalu mempermasalahkan tentang jenis pekerjaannya. Dia mungkin fine-fine aja. Tetapi ada tipe-tipe orang tertentu yang butuh ini. Ada sesuatu tantangan, ya. Seperti halnya kalau Anda main game, ya. Kita tahu bahwa orang main game itu tahu bahwa itu adalah permainan. Game itu permainan, tidak ada yang sungguhan. Tetapi ketika seseorang itu main game yang sederhana dan tidak bisa, itu panas, dia nyoba lagi. Ya. Jadi bagaimana bisa membuat orang ini menjadikan bisnis kita ini sebagai tolak ukur untuk membuktikan kemampuannya. Banyak sekali yang sudah saya lakukan ketika saya mempengaruhi pola pikir calon prospek, baik yang downline saya, prospek saya sendiri, bahkan crossline. Ketika saya pahami orang ini sudah pernah sukses di bisnis jaringan dan dia merasakan bahwa ya ini samalah dengan bisnis jaringan lain yang pernah dia tekuni, saya menggunakan rumus ini. Saya katakan begini, Pak, kamu sudah pernah sukses ya di bisnis yang sebelumnya pernah kamu lakukan. Kamu pernah melakukan bisnis A, B, C, D dan tak nilai itu sukses. Tetapi Pak, semua bisnis yang kamu lakukan sukses itu adalah sama dengan bisnis sebelumnya. Kamu melakukan bisnis A sama dengan bisnis B. Bedanya cuma produknya aja, marketing plan-nya yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Jadi jika kamu belum bisa berhasil di industri asuransi, menurut saya suksesmu itu mungkin boleh jadi kebetulan. Kadang-kadang orang dianggap dia sukses karena kebetulan, itu menjadi dia merasa tertantang loh. Itulah sebabnya salah satu tips untuk membuat sponsoring up orang level atas itu mau menjalankan bisnis ini adalah dengan melalui jalan yang tidak dipahami oleh orang-orang yang levelnya peers atau di bawah kita. Ya. Kalau orang di bawah kita, ketika dia ditolak, dia bisa berhenti motivasinya. Tetapi orang yang levelnya di atas kita, justru gara-gara ditolak, dia akan marah di dalam hati kecilnya dan dia ingin mau membuktikan bahwa keputusannya itu tidak keliru. Jadi tipsnya untuk menjaga orang yang sudah kita sponsori yang levelnya itu up
adalah ditolak. Jadi ditolak itu sesuatu hal yang bagus untuk orang-orang level tertentu. Jadi Anda jangan pernah takut kalau tim Anda atau prospek Anda, downline Anda yang baru itu ditolak oleh orang lain. Seperti halnya kalau Anda seorang ayah yang punya anak. Anda tahu bahwa anak Anda kalau belajar naik sepeda dia akan jatuh. Jika Anda punya cara pandang yang luas bahwa dia perlu belajar bagaimana rasanya sakit, maka Anda menguatkan hati Anda, biarkan dia mengalami kesakitan agar dia mau belajar. Jadi kalau Anda sponsori orang level atas, jangan berusaha untuk melindungi dia terhindar dari yang namanya penolakan. Dia ditolak malah dia sehat, karena dia bisa melihat perbedaan dalam memahami sebuah bisnis yang bagus dengan orang lainnya. Seakan-akan muncul pengertian begini, saya ini orang yang sudah berhasil, kemampuan analisa saya kan ya bagus, kok cik nemeni, kok terlalu rendahnya orang lain menilai saya. Bukankah yang saya lihat itu baik untuk dia? Ternyata kok menilainya kok tidak seperti yang saya pikir. Itu sebenarnya vitamin buat orang-orang level atas. Ya. Kemudian persiapan pensiun. Ya, persiapan pensiun ini tentu saja mulai dikenal oleh orang-orang yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Ya. Jadi orang yang umurnya 40 itu berbeda dengan umurnya 20. Anak umur 20 tahun atau 30 tahun, Anda terangkan asuransi Allianz bisa menjadi sebuah bisnis yang bisa diwariskan, nggak terlalu ngeh buat dia. Saya ingat dulu waktu saya ikut multi level marketing ya tahun 93, di mana presenternya pada waktu itu umurnya sudah mendekati 50 tahun. Dia cerita dengan motivasi, dengan penuh motivasi bahwa bisnisnya dia yang di MLM itu bisa diwariskan. Saya ya aja, tapi saya tidak mengerti. Karena yang ada dalam pikiran saya, bagaimana saya bisa membuktikan kemampuan saya. Karena pada waktu tahun 93, saat itu banyak orang menilai saya secara pribadi, kamu itu bisanya cuma ceramah di masjid. Hanya bisa ngomong tentang norma-norma agama. Tidak bisa mengerti tentang bisnis. Kok bisa Pak Alam mengerjakan sebuah bisnis? Rasanya kok aneh, yang setiap hari kesibukannya itu di masjid. Jadi tertantang buat saya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Wong saya masuk di sekolah yang baik aja bisa, kenapa untuk sesuatu yang baik bisnis pun juga nggak bisa? Ya, meskipun waktu itu saya sekolah di SMA 5, di sekolah favorit di Surabaya itu naik sepeda angin ya, sepeda pancal, dan saya ingat waktu itu saya SMA 5 hanya ada 4 orang yang mau pakai sepeda pancal, lainnya itu diantarkan orang tuanya naik sepeda motor. Rasanya sekolah di tempat favorit naik sepeda pancal memalukan. Tetapi saya nggak malu, kenapa? Ya, memang nggak ada yang harus saya pakai. Rumah saya jauh, perjalanan ke tempat saya sekolah dari Sepanjang menuju ke SMA Komplek itu naik sepeda setiap hari. Sehingga saya sering datang terlambat ke sekolah itu dengan keringat basah kuyup. Dan sepatu saya dan celana saya itu di ujung celana itu selalu berwarna hitam karena kena kena kotorannya minyak. Dan saya masih ingat, jadi yang selalu kotor itu adalah di sebelah kanan saya, bukan yang di sebelah kiri. Tetapi justru dengan saya merasa dihina oleh orang lain, diremehkan oleh teman saya, disitulah saya ingin membuktikan. Jadi penting sekali teman-teman, Anda seorang leader memahami mengapa orang itu mau masuk di sebuah bisnis. Berikutnya, ini persiapan usaha warisan. Ya, ini sedikit berbeda. Persiapan pensiun dengan mempersiapkan usaha yang bisa diwariskan. Itu tentu saja berbeda. Karena kalau persiapan pensiun mungkin dia hanya butuh uangnya. Ya, mungkin dia butuh sekedar ya supaya dia tidak mati pikirannya, supaya dia punya income. Tetapi mempersiapkan usaha yang bisa diwariskan, ini berbicara tentang sebuah bisnis yang ada sistemnya. Ini berpikir yang lebih maju dan lebih modern. Berikutnya adalah memperluas networking.
mau cari teman, nambah persahabatan, kepingin punya kesempatan kemana-mana. Nah, inti daripada penjelasan saya ini, jika teman-teman itu fokus kepada mengapa seseorang itu mau masuk di bisnis ini, Anda akan jauh lebih mudah, lebih gampang membina prospek Anda. Saya ambil contoh, bagaimana saya pada waktu prospecting. Ya, bagaimana saya mempengaruhi pikiran prospek saya sebelum saya presentasi. Ya, banyak sekali teman-teman itu tiba-tiba langsung presentasi seseorang sebelum kita mempersiapkan kondisi mentalnya orang itu. Mana yang lebih menarik buat Anda? Anda ditawari sesuatu ketika Anda merasa berminat, ataukah tiba-tiba Anda ditawari sesuatu sedangkan feel Anda, mood Anda belum di situ? Saya rasa Anda lebih setuju bahwa sebelum orang itu Anda jelaskan, buatlah orang itu menjadi punya rasa penasaran, merasa ingin tahu, ya, sehingga dia akan lebih mendengar daripada kalau Anda langsung presentasi. Itulah sebabnya kalau Anda lihat di dalam bahasa iklan zaman sekarang tidak sama dengan bahasa iklan zaman dahulu. Kalau bahasa iklan zaman dahulu, tiba-tiba orang itu langsung dibombardir dengan informasi, belilah sampo ini, di mana sampo ini mengandung zat ini, zat ini, zat ini, zat ini, zat ini. Mungkin orang itu karena tidak ngerti dunia kimia, ya, benzoat, mungkin pentil alamin apa, nama-nama kimia, mungkin dia tidak mengerti itu maksudnya apa. Kemudian bergeser menjadi pola komunikasi yang membuat orang itu menjadi ingin, menjadi butuh. Misalnya, kamu pingin nggak rambutmu itu tidak rontok? Anda merasa bagaimana sudah berusaha lari sana lari sini, rambut nggak selesai sembuh. Rambut selalu berketumbi. Pingin nggak menyelesaikan itu? Barulah ditunjukkan produknya. Ya, jadi teknik promosi tentu saja berbeda. Nah, ini sama dengan kalau Anda mau memprospek orang-orang ini. Jadi sebelum Anda masuk di dalam diskusi, ya, follow up dengan prospek Anda untuk ingin mendalami mengenai motif dia yang sesungguhnya, maka saat Anda lakukan prospecting, Anda cerita terlebih dahulu tentang diri Anda. Mengapa Anda perlu cerita tentang diri Anda sebelum Anda presentasi seseorang? Sebab kalau Anda tiba-tiba langsung presentasi seseorang tanpa Anda menceritakan diri Anda, maka Anda hanya mempromosikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam diri Anda. Jadi penting sekali kalau mau menjual sesuatu itu promosi diri sendiri dulu, baru promosi yang lain. Itu prinsip, ya. Anda tidak bisa mempromosikan sesuatu kalau Anda belum mempromosikan apa yang Anda punya terlebih dahulu, ya. Nah, jadi penting sekali Anda menceritakan diri Anda. Alasan yang kedua, kalau Anda menceritakan diri Anda maka itu menjadi satu penguat, ya, yang tidak bisa dibantah oleh prospek Anda. Anda perlu memberikan satu fakta kepada prospek bahwa bisnis ini itu bagus, menyenangkan, dan Anda butuhkan. Berhubung yang Anda ceritakan itu adalah tentang diri Anda, maka orang lain tidak bisa menolak. Tapi kalau tiba-tiba Anda katakan, Pak, iki aku mau bisnis bagus, bisnis asuransi, semua orang butuh, mungkin Anda akan ketemu dengan debat kusir. Tapi kalau Anda cerita tentang diri Anda dulu, meskipun orang itu tidak setuju, tetapi dia ketemu dengan pendapat yang saling berlawanan. Satu ketemu satu setuju dengan satu yang tidak setuju, ketemunya 0. Plus 1 dengan min 1, ketemunya 0. Dia merasa bahwa asuransi saya tidak butuh, tapi Anda ceritakan bahwa saya mendapat manfaat sejak saya ikut asuransi, sehingga suasananya menjadi 0. Dia tidak lebih tinggi daripada Anda, dia tidak lebih mengerti daripada Anda. Yang ada adalah sama-sama. Ada sebuah wilayah yang belum pernah kita petakan bersama. Nah,
Contoh bagaimana menceritakan tentang diri kita itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman batinia Anda sendiri di dalam melihat ini. Saya berikan contoh tentang nomor 5. Ya, bagaimana di umur 48 tahun ini saya mempengaruhi pikiran prospek saya. Tapi pastikan carilah prospek yang mempunyai kemiripan dengan diri Anda. Jadi saya kalau ketemu dengan prospek yang umurnya mirip-mirip dengan saya, sudah kepala 4, mulailah saya ceritakan dengan rumus ini. Ya, ini sebuah contoh aja, silakan Anda kembangkan dengan metode yang lain ya. Saya sambil duduk ya. Jadi pada waktu saya di Jakarta ya, saya ngobrol sama seorang teman, dia punya perusahaan. Dia punya posisi yang bagus. Lalu saya bilang sama dia begini, "Pak, saya ini usia sudah 48 tahun. Sebentar lagi usia 50. Saya terus mencari-cari usaha apa ya yang bisa memberikan satu ketenangan buat saya di masa yang akan datang. Karena di usia saya yang sudah 48 ini saya sudah tidak lagi mempermasalahkan soal penghasilan. Saya punya penghasilan, tetapi tidak cukup buat saya penghasilan itu. Saya butuh sesuatu yang mapan, yang pasti, di mana dia mampu memberikan ketenangan dan penghasilan untuk saya ketika saya tidak mampu lagi bekerja, entah karena sakit, entah karena saya mungkin sudah tua, entah karena alasan apapun. Jadi saya terus mencari bisnis apa ya yang bisa memberikan hasil untuk saya meskipun saya nanti tidak lagi bekerja. Nah, ternyata Pak, saya ketemu. Setelah saya ngobrol dengan teman saya, partner bisnis saya namanya Pak Jenny. Di situ dia cerita tentang ada sebuah peluang usaha yang sebenarnya terus terang saya tidak terlalu suka. Jujur aja saya tidak suka. Usahanya Bapak tahu nggak apa? Usahanya asuransi, Pak. Bener nggak? Bapak tidak suka toh tentang asuransi? Itu satu pertanyaan yang sebenarnya untuk memancing bagaimana respon prospek kita. Dia menjawab, saya ya nggak tahu ya gitu. Ada juga yang bilang, yo aku tidak suka asuransi. Ada yang bilang, enggak saya suka asuransi. Ketika dia mengatakan saya suka asuransi, berarti Anda punya satu teman. Ketika Anda ketemu prospek yang bilang saya tidak suka asuransi, Anda pun juga ketemu teman. Karena sama-sama tidak sukanya. Ketika ketemu orang yang saya tidak punya ide apapun tentang asuransi, Anda pun juga punya peluang. Karena Anda ngomong dengan seseorang yang dia tidak tahu apa-apa tentang hebatnya bisnis ini. Jadi saya bilang, akhirnya saya ketemu dengan bisnis. Namanya bisnis yang tidak menarik sebenarnya Pak, tapi hasilnya begini. Jadi saya bilang tidak menarik, tapi saya tunjukkan hasilnya luar biasa. Namanya asuransi Pak. Bener toh, Bapak mungkin tidak suka ya dengan asuransi. Iya, mungkin Bapak pernah nggak jadi agen asuransi? Tidak. Mengapa Bapak nggak mau jadi agen asuransi? Ya nggak ada yang nawarin aja. Ya mungkin saya pernah ketipu lah, apapun alasannya. Tetapi sambil ngobrol langsung tanya jawab. Tapi ingat, dalam mengajukan pertanyaan usahakan tidak seperti menginterogasi, seperti mendikte orang sehingga orang jadi ketakutan. Tahu ya bedanya antara bertanya dengan interogasi. Kalau interogasi seperti polisi yang sedang nge-push prospeknya. Jadi saya bilang, saya jalankan bisnis yang orang banyak tidak suka, namanya asuransi. Tapi uangnya banyak Pak. Bapak pernah nggak di asuransi? Nggak pernah. Ya toh, berarti Bapak nggak suka kan dengan asuransi. Nah, itu satu contoh pertanyaan. Nah, tapi yang terpenting adalah ini loh Pak fokusnya. Meskipun ini tidak menarik Pak, tapi hasilnya luar biasa. Saya tunjukkan marketnya. Sebelum saya presentasi, marketnya menariknya apa Pak? Sebelum orang itu mau punya anak, dia butuh asuransi. Waktu dia sudah kerja kan mau cari income. Kerja cari income itu kan pasti harapannya income-nya kan dirupakan dalam bentuk aset. Ya. Untuk beli aset harus pakai asuransi. Beli motor harus punya asuransi. Nyicil KPR, aset rumah pakai asuransi. Mau jalan-jalan ke luar negeri pakai asuransi. Nyekolahkan anak pakai asuransi. Mau naik bis, naik kereta api semuanya pakai asuransi. Hampir semua lini kehidupan manusia itu pakai asuransi. Cuma masalahnya saya tidak dapat manfaat secara finansial ketika orang lain pakai.
Coba kalau seumpama semua orang pakai, saya dapat untungnya. Menarik enggak? Sambil contoh sederhana. Siapa di antara kita yang tidak butuh dengan yang namanya uang? Siapa di antara kita yang tidak butuh yang namanya makan dan minum? Misalnya minum air aqua. Semua orang butuh air aqua, tapi kita dapat duitnya enggak? Kalau seumpama ada sebuah bisnis di mana semua orang minum aqua dan kita mendapatkan persentase 0,0001% aja, kira-kira kita lebih kaya enggak? Ternyata contoh seperti itu bisa mempengaruhi pikirannya orang. Oh iya ya, semua orang pakai, tapi saya nggak dapat manfaatnya. Bagaimana kalau seumpama kita ambil manfaatnya? Pak, terus terang saya ketemu sama Anda ini tidak dalam rangka saya nawari Bapak sebagai agen atau nawari Anda sebagai nasabah. Saya mau ngajak Anda berpartner bisnis. Mungkin sama partner perusahaan saya ini Anda cocok. Kalau cocok, ayo kita kerjakan sama-sama. Kalau nggak cocok juga nggak masalah. Karena kami tidak mau melibatkan orang yang sedang coba-coba. Kita mau cari yang expert karena penghasilan yang ditawarkan itu besar sekali. Saya cari orang yang butuh penghasilan 1 miliar 1 tahun. Nah teman-teman, itu adalah salah satu contoh metode komunikasi yang saya dapatkan ketika saya sudah melakukan saya sudah melalui banyak sekali usaha uji coba, ya, prospecting. Kalau kita sering melakukan prospecting, kita sering melakukan presentasi, maka lidah kita itu akan panjang. Ngomong sama orang itu kayak nggak pakai mikir, itu mengalir seperti air. Pingin nggak teman-teman punya kemampuan seperti itu? Syaratnya apa? Syaratnya sering ditolak. Jadi Anda jangan pernah takut ditolak orang, karena ditolak itulah rezeki Anda. Takut ditolak, Anda nggak dapat rezeki. Mau dapat rezeki harus siap ditolak. Seburuk-buruknya kita ditolak, tidak akan pernah Anda akan ditempeleng atau dipukuli. Oke? Ya. Ini topik saya yang pertama. Nah, sekarang topik kedua yang mau saya bicarakan adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran prospek kita untuk melihat market itu sendiri. Ya. Itu penghapus. Jadi orang itu kerja kan cari uang, cari income, ya. Kalau Anda punya income besar, maka Anda bisa membuktikan. Ya, saya rasa orang yang seperti Pak Jenik, seperti Pak Henderson, itu menurut saya pada waktu saya bergabung tidak mengalami kesulitan untuk meyakinkan orang karena dia sudah bisa jadi bukti. Nah, persoalannya bagaimana jika kita ini baru memulai masuk di bisnis ini? Kita belum menjadi bukti. Buktinya ya cuma kita baru jadi agen. Karena orang kalau tidak ada bukti, ini orang agak sulit diyakinkan. Bukti ini digunakan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan sebuah garansi ketenangan, garansi keamanan. Anda mau nggak naik pesawat, ya, harganya murah, atau naik mobil, naik bis, harganya murah, tapi waktu naik mobil itu tidak ada setirnya? Mau nggak? Karena orang kalau tidak ada garansi keamanan dan ketenangan, orang tidak berani membayar apapun. Ya, Anda saya kasih minuman, ya, misalnya kopi atau air. Saya bilang, kamu mau nggak minum air ini? Mau. Minum air ini 1 gelas, saya kasih uang 100.000. Tapi di dalamnya ini tadi barusan ketetesan betadin. Saya nggak tahu ini ada betadinnya apa enggak. Nek kamu minum, berarti kamu memenuhi tantangan saya. Banyak orang nggak mau untuk sesuatu yang dia tidak bisa kontrol. Meskipun dapat uang, tapi kalau berisiko, orang banyak nggak mau. Sebab
Seseorang itu digerakkan oleh dua motivasi. Ingin untung, menghindari risiko. Nah, sama dengan ini. Bagaimana ketika Anda mengajak orang lain kerja, action di bisnis ini agar dia dapat income, tetapi Anda belum bisa jadi bukti. Gimana caranya? Income Anda masih kecil. Ya. Maka Anda bisa pinjam bukti orang lain. Misalnya, Anda tunjukkan penghasilan orang lain. Anda ceritakan kesuksesan orang lain. Anda kenalkan dengan orang lain. Kenalkan dengan upline Anda. Kenalkan dengan kredibilitas upline Anda. Anda meminjam kredibilitas upline Anda untuk meyakinkan prospek Anda. Tetapi teman-teman, beberapa orang ada yang bersedia mendapatkan informasi ini. Tetapi ada pula orang yang tidak bersedia menggunakan ini. Kenapa? Iya, kalau kita punya satu data yang cukup akurat untuk meyakinkan prospek itu. Misal, Anda tunjukkan ada si A punya income 100 juta. Si A punya income 100 juta dari Allianz. Anda nilai ini besar. Ternyata prospek Anda, si B, income-nya 1 miliar. Kira-kira nyambung enggak? Anda pikir dengan 100 juta bisa mempengaruhi pikirannya dia, tetapi orang yang Anda ajak bicara penghasilannya jauh lebih besar daripada bukti yang Anda kemukakan. Itu akan bisa membuat orang merasa, ya saya aja lebih besar daripada upline-mu. Ngapain kamu cerita sesuatu yang lebih kecil dari penghasilan saya? Ya. Nah, disinilah teman-teman esensi daripada konsep menawarkan kerjasama bisnis. Bahwa Anda tahu alasan seseorang, tetapi kalau Anda tidak bisa menjual peluangnya, Anda tidak bisa menunjukkan di mana uangnya, maka saya tidak akan datang. Show me the money, I will come. Money dalam maksud saya bukan berarti uang receh yang ada di dompet Anda atau di rekening. Show me the money. Money dalam pengertian saya adalah sebuah ide, sebuah peluang. Itulah sebabnya Robert T. Kiyosaki pernah mengatakan, uang adalah ide. Money is about idea. Money is not money uang yang Anda pegang. Ya. Jadi kamu duduk jangan di situ. Ya. Jadi uang itu bukan dari uang yang Anda pahami sekarang, tapi ide. Itulah sebabnya agen asuransi mengenal istilah yaitu marketing plan. Ya, compensation plan nih. Jadi bagaimana teman-teman bisa menjual sebuah peluang? Ini akan mempengaruhi orang itu bisa melihat angkanya. Jangan jual angka, tapi jualah peluangnya. Ya, kalau Anda jual angka, belum tentu angkanya ini cocok. Tapi kalau Anda jual peluangnya, maka namanya peluang itu sesuatu yang bersifat potensi. Ya, namanya peluang itu potensi. Kadang-kadang orang lebih suka dengan sesuatu yang tidak pasti daripada yang pasti. Ya, orang lebih suka dengan kemungkinan daripada kepastian. Saya ambil contoh. Kalau Anda saya tanya, mungkin nggak Anda sukses di bisnis ini? Mungkin. Mungkin nggak Anda punya penghasilan 1 juta dari bisnis ini? Mungkin. Mungkin nggak Anda punya penghasilan 1 miliar dari bisnis ini? Mungkin. 10 miliar dari bisnis ini mungkin nggak? Mungkin. Itu berbicara dengan sesuatu yang sifatnya mungkin. Ya. Kalau saya mengatakan kepada Anda, Mas, entah Mas Imam kek, Mas Anto kek, Ibu Sherly kek, atau Mbak Lia kek, semua para BB, saya katakan kepada Anda,
saya dapat mimpi bahwa kamu pasti punya penghasilan 1 juta, kamu pasti punya penghasilan 1 miliar, itu banyak orang yang reject. Sesuatu yang pasti, itu kadang-kadang kalau tempatnya tidak tepat, orang tidak mau nerima. Tetapi justru kalau orang mengatakan sesuatu yang sifatnya mungkin, itu orang jauh lebih bisa menerima. Daripada kita katakan, Pak, kalau kamu kerja dengan saya, tak jamin 1 tahun ke depan kamu punya penghasilan 1 miliar. Orang malah tidak percaya. Orang kamu ketemu saya pakai baju jelek, motor, sepatu butut, gimana kamu bilang kamu pasti kasih saya 1 miliar? Tapi kalau Anda berbicara dengan yang namanya kemungkinan, orang sulit menolak. Nah, bagaimana mengkomunikasikan sebuah cerita tentang opportunity atau peluang? Anda mengerti alasannya, tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan peluangnya, ya mungkin dia akan ngambil yang lain. Ya, oke. Nah, peluang ini harus berdasarkan sebuah data yang bisa diukur. Tanpa kita memberikan satu data yang bisa diukur, orang akan motivasinya akan rendah. Ya. Jadi sesuatu yang bisa diukur lebih gampang dikomunikasikan daripada sesuatu yang tidak bisa diukur. Karena sesuatu yang tidak bisa diukur itu cenderung ya diabaikan. Ya. Nah, berbicara tentang market, ini ada hubungannya dengan income. Bener nggak? Kalau Anda menjalankan sebuah bisnis di mana marketnya itu besar, maka income Anda akan besar. Kalau marketnya kecil, income Anda akan kecil. Betul ya? Nah, berbicara tentang pasar, ini berbicara tentang konsumen. Semakin banyak konsumen Anda, penghasilan Anda semakin besar. Semakin kecil konsumen Anda, penghasilan Anda semakin kecil. Ya, itu kira-kira. Sehingga Anda perlu mengkomunikasikan tentang market itu sendiri. Usahakan market itu ada di dalam pikirannya prospek. Dan itu perlu ditunjang oleh data real. Ya. Nah, ini saya akan memberikan satu contoh bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran prospek ketika Anda menceritakan tentang market. Oke. Nah, ini ada data-data penting ya. Bagaimana kita bisa memasarkan industri Univision ini, ya, Univision Go sebagai metode produk yang dijual. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sales, maka ada barang yang kita jual. Anda di sini bisa sebagai agen bisa menjual produk. Ya, bisa menjual produk asuransi. Anda bisa menjual angka atau income atau bisnis. Ya, Anda bisa jual sebagai agen. Anda berarti di sini Anda jualan marketing plan. Ya. Anda juga bisa jualan support system. Ya. Anda bisa jualan program. Jadi semakin banyak produk yang Anda hadirkan, ya, bukan produk dalam arti seperti produk asuransi ya, semakin banyak poin-poin yang punya nilai uang itu Anda ceritakan kepada prospek Anda, semakin tinggi pula motivasinya dia menjalankan usaha ini. Anda bisa ceritakan tentang produknya, Anda bisa jual perusahaannya, Anda bisa pasar edifikasi support sistemnya termasuk programnya. Nah, dalam hal ini saya memberikan contoh bagaimana kita mempengaruhi pikiran prospek kita yang anak-anak muda,
atau orang-orang yang ngerti industri yang sudah berkembang saat ini agar dia mau menjadi partner bisnis kita. Ini ada data, ya. Total populasi Indonesia, penduduk Indonesia adalah 268,2 juta. Ini total populasi. Ya. Ini saya hapus. Ya, 268,2 juta. Nih. Nah, orang-orang Indonesia ini yang 355 juta ya menggunakan HP atau mobile subscription. Duh, kok bisa Pak? Penduduknya 268, pengguna HP-nya 355. Ya karena orang punya HP bisa lebih dari satu ya, bisa punya 2, punya 3. Makanya Indonesia adalah salah satu market terbesar di dunia di dalam pemasaran produk ini, gadget ya. Kemudian dari 355 itu 150 jutanya adalah pengguna internet. Ya, jarang orang beli HP tidak digunakan untuk mengakses internet. Ya. Jadi separuh daripada yang punya HP ini digunakan untuk akses internet. Dan dari ini 150 juta itu mereka aktif di sosmed. Ya. Dan 130 juta adalah pengguna medsos dari HP ya, mobile ya. Maksudnya HP itu bukan berarti harus Android ya, bisa iPad, bisa HP gitu ya. Nah sekarang coba Anda lihat, ini marketnya ya, 355 juta, 150 juta, 150 juta, 130 juta. Oke, berikutnya tulis prospek. Nah, dari segini banyak fakta, ya, ternyata saat dia menggunakan internet, pakai internet mereka itu rata-rata banyak digunakan untuk akses media sosial, ya, media sosial. Yaitu nomor 1 adalah Facebook dan Twitter. Ya, di Indonesia ini data Kemeninfo. Ya. Jadi ini data Indonesia. Nih. Nomor 1 ini USA. Peringkat 1 di dunia pengguna sosmed. Nomor 2 adalah Brazil. Ini untuk Facebook ya. Oke. Nomor 3 adalah India. Nomor 4 adalah Indonesia. Nah, teman-teman Anda bisa bayangkan bahwa orang-orang Indonesia banyak mengakses Facebook itu jumlahnya itu di sini. Ya, 130 juta pengguna sosmed. Indonesia rating keempat. Nah, bagaimana jika kita punya market 130 juta? Gimana caranya? Ini orang yang Anda kenal atau orang yang tidak Anda kenal? Tentu saja tidak kenal. Nah, jika Anda ingin punya income di sini menjadi MD IT, Anda butuh berapa manpower?
Ya. Kalau Anda MBIT bintang 1, Anda butuh 60 core person. Saya nggak tahu kalau Anda MBIT bintang 10 itu Anda butuh berapa manpower. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang yang tidak kita kenal, yang ada di dalam akses namanya Facebook, Instagram, Twitter, itu gimana caranya? Nah, itulah sebabnya kita punya sebuah teknologi yang namanya Univision Go. Jadi, logika berpikir New Univision melalui Univision Go ini adalah bagaimana Univision Go itu mampu mempengaruhi 130 juta orang ini. Mungkin tidak semua masuk ke dalam diri Anda, tetapi kalau seumpama masuk 100.000 saja, Anda punya penghasilan berapa? Ini luar biasa. Oke, ini saya hapus ya. Jadi ada 130 juta user. Itu ada di dalam handphone Anda. Ya, handphone zaman kuno ya. Ini ada di dalam HP Anda. Nih, jadi di sini di iPad ini ada 130 juta orang. Ya, pertanyaannya, ini masuk ke kantong Anda ataukah tidak? Gimana caranya yang ini masuk ke kantong Anda? Karena kalau Anda akses ini, semua orang ada di sini. Ini hebatnya teknologi abad saat ini. Jadi orang tidak harus ada di dalam KTP. Di sini itu bukan hanya isinya KTP. Tahu kapan makannya, tahu siapa nama pacarnya, siapa data keluarganya. Karena Facebook punya semua datanya. Tinggal di mana, laki atau perempuan, senengnya apa, tanggal lahirnya kapan, istrinya berapa, siapa yang sering dikunjungi, siapa orang yang dimusuhi, pernah ngomong apa, punya foto apa aja. Facebook punya semua datanya. Dia melebihi kemampuan negara di dalam menyimpan datanya. Negara hanya mampu menyimpan data-data penting di KTP kita. Hanya tahu nama, alamat, ya. Nama pacarnya tidak tahu. Kalau sering berkunjung makan di mana tidak tahu. Facebook tahu, Instagram tahu. Foto apa yang sering Anda tayangkan itu Facebook, Instagram, Twitter tahu semua. Wanita apa yang Anda sukai itu Twitter tahu. Foto siapa atau video apa yang sering Anda lihat itu mereka tahu, negara tidak tahu. Ya. Nah, ini ada 130 juta user. Nah, gimana caranya ini menjadi income? Ya. Berarti di sini Anda ada di sini juga kan? Nah, kalau Anda tidak ada di sini, ya Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan income dari sini. Maka penting sekali buat Anda masuk di dalamnya. Nah, cuma masalahnya bagaimana Anda bisa mendapatkan lead. Lead itu prospek. Prospek yang nyantol ke Anda. Prospek yang jadi teman Anda. Sebab 130 juta itu kalau tidak jadi teman Anda, dia tidak akan pernah bisa Anda pengaruhi untuk masuk di bisnis ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu menggunakan beberapa teknologi akun-akun yang berbisnis gitu kan. Nah, jadi dengan Anda punya akun bisnis, berarti Anda dianggap orang yang siap untuk menjangkau mereka semua. Nah, untuk bisa menggunakan akun bisnis ini, maka pengguna pemilik sosmed ini berbisnis sama Anda. Ya, saya punya teman, ayo kita bisnisin. Jadi Anda bayar, dia yang ngelola. Seperti halnya Allianz yang punya nasabah, Anda masuk, ada apa-apa saling berbagi. Klaim juga saling berbagi. Ada uang yang ditaruh di tengah. Sama dengan ini, uang ditaruh di tengah. Anda mau butuh apa, dia yang jadi germonya, dia yang jadi mediatornya. Ya. Nah, cuman kalau ternyata Anda bisa menjangkau dengan akun bisnis Anda, katakanlah Anda bisa punya jangkauan kepada 100.000 lead, dan dia sudah menjadi friend Anda. Pertanyaannya, wis jadi friend, ngomongnya ya apa? Ini, kalau Anda sudah jadi friend,
terus Anda mau menceritakan produk Anda di dunia sosmed itu, Anda hanya bisa menceritakan kepada mereka itu menggunakan texting dan video. Ya, jadi cara ngomongnya itu dengan texting dan video. Tidak didesain menggunakan MP3, suara, audio tidak didesain, ya. Tetapi video dan texting. Pertanyaannya, berapa persen orang itu bisa nulis? Berapa persen orang itu bisa tampil di sosmed? Bisa tampil belum tentu menarik, bisa nulis belum tentu membuat orang penasaran. Nah, disinilah Univision Go membantu menjembatani. Anda yang cari teman, ya, Anda yang cari teman, Anda yang bayar akunnya supaya Anda bisa kemana-mana, tetapi isinya Univision Go yang akan membantu supaya friend Anda ini beli. Kalau Anda punya Univision Go, tapi Anda tidak punya friend, siapa yang mau beli? Kalau Anda punya Univision Go, tapi tidak pakai akun bisnis, Anda temennya ya itu aja. Anda tidak bisa targeting, Anda tidak bisa memilih. Boleh jadi kalau Anda bikin akun karena wajah Anda cantik, yang jadi friendnya ya mungkin laki-laki semua. Coba aja Anda bikin akun, tayangkan sekitar 15-20 foto, Anda pakai itu foto orang lain ya, dengan dada yang besar, telanjang, seksi. Lah temennya laki semua, padahal Anda butuh orang lain. Akun-akun seperti itu banyak akun fake, ya. Nah, kalau Anda punya akun bisnis, Anda punya friend, tidak punya Univision Go, ya percuma juga, ya. Nah, itulah teman-teman, Anda bisa mengkolaborasi ini semua sehingga harapannya ini bisa menjadi milik Anda. Setelah dia jadi friend, bagaimana friend Anda ini dioptimasi, ya. Friendnya dioptimasi, diedukasi. Dari teman tidak kenal, teman sapaan, akhirnya kopi darat. Setelah jadi kopi darat, dia jadi agen dan dia bisa menjadi MD IT Anda. Saya rasa itu yang bisa saya bahas pada sesi kita malam hari ini. Mudah-mudahan dengan gambaran ini teman-teman akan punya motivasi yang lebih kuat untuk mengoptimasi dua hal, dunia online dan dunia offline. Tetapi semua itu adalah sebuah metode. Yang terpenting bukan apa yang terjadi di luar diri kita. Yang terpenting bukan siapa teman kita, bukan bagaimana kita berbicara dengan mereka. Yang terpenting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Apa yang Anda lihat? Apakah ini Anda bisa melihatnya? Apakah NDIT Anda bisa melihatnya? Apakah market Anda bisa melihatnya? Atau Anda tidak bisa lihat apa-apa? Itu semua tergantung dari impian Anda. Impian Anda lah yang menjadi mesin, menjadi api yang akan membakar pikiran Anda, semangat Anda. Sehingga boleh rambutnya putih, boleh umurnya tua, tapi semangatnya tetap seperti semangat anak muda.